Halo, kita masuk untuk bahas soal versi ketiga untuk dinamika rotasi untuk hubungan antara momen gaya dan percepatan sudut. Nah, di layar ini juga termasuk soal yang sering banget keluar pada kasus hubungan antara momen gaya dan percepatan sudut. Oke, sebenarnya untuk menganalisis ini hampir sama dengan menganalisis untuk gerak di hukum Newton pada kelas 10. Hanya saja di sini katrolnya tidak lagi diabaikan masanya. Berarti nanti akan berpengaruh di situ. Oke, kita lihat ya. Katanya perhatikan gambar di samping. Ada dua buah benda, masanya M1 2 kg, M2-nya adalah 3 kg. Dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol dengan jari-jari 10 cm dan massa katrolnya adalah 6 kg. Nah, pertanyaannya adalah berapakah percepatan linear system dan juga berapa tegangan tali T1 dan T2. Oke, untuk kasus yang seperti ini, maka tegangan tali untuk yang 1 dan 2-nya tidak sama lagi pada kasus di kelas 10. Karena ada katrol di situ yang harus kita pertimbangkan. Nah, yang pertama itu kita uraikan dulu adalah gaya dari bendanya. Berarti di sini ada W1, di sini ada W2, nanti di sini ada T1 dan T2, di sini juga. Nah, kira-kira katrolnya akan bergerak ke arah siapa? Ke arah benda 2 atau benda 1? Ke arah benda 2, karena massa benda 2 lebih besar daripada massa benda pertama. Maka ini arah percepatannya sudah dibikinkan lagi di soal. Dan katrolnya pasti juga akan berputar searah dengan arah percepatan linearnya. Nah, kesini dia arah dari percepatan sudut dari katrolnya. Oke, kalau sudah berarti kita bikinkan analisisnya. Nah, karena tegangan talinya nggak sama, maka kita bahasnya satu persatu kalau untuk bahas percepatan linearnya. Jadi kalau bahas percepatan linear, yang pertama kita lihat itu adalah tinjau benda 1. Maka di sini tadi karena dia bergerak ke arah benda 2, maka benda satunya akan bergerak naik, ini arah A-nya. Kalau untuk percepatannya sama, yang nggak sama adalah tegangan tali. Oke, kita tinjau benda 1, maka sigma F untuk benda 1 itu adalah M1 kali A. Nah, ada gaya apa saja di sana? Berarti yang searah dengan arah A-nya itu adalah T1. Berarti ada T1 dikurang W1 sama dengan M1 kali A. Berarti di sana bisa kita pakai T1 sama dengan M1 kali A ditambah W1. Itu yang pertama persamaannya. Oke, setelah itu kita lihat lagi benda 2. Maka di sana kita tinjau benda 2. Sama cara ninjaunya, berarti juga sigma F pada benda 2 sama dengan M2 kali A. Nah, gaya searah dengan arah A itu siapa? W2 atau T2? Berarti adalah W2. Maka W2 dikurang T2 sama dengan M2 kali A. Kita gabungkan, berarti W2 dikurang M2 kali A sama dengan T2. Oke, ini persamaan kita yang kedua. Nah, setelah itu, ini yang satu tadi, lalu ini persamaan yang kedua. Nah, kita tinjau lagi pada katrol. Banyak sekali, Cer. Emang banyak, karena dia sudah bahas gerak rotasi. Jadi, ini yang memadukan gerak translasi dan rotasi. Maka tinjauannya juga harus satu persatu dari bendanya. Nah, yang sekarang kita tinjau adalah pada katrol. Berarti kita bikinkan dulu gambarnya biar tidak bingung. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kiri kanannya. Maka di sini ada T1 dan juga ada T2. Katrolnya tadi berputar ke arah T2. Ini arah alfanya. Ini adalah R-nya. Maka yang dialami oleh katrol adalah gerak
rotasi. Berarti kalau gerak rotasi, kita analisisnya menggunakan hukum kedua Newton versi gerak rotasi yang tadi. Berarti torsi adalah I kali alfa. Nah, yang menjadi torsi di sini berarti hubungan antara F atau sigma F kali R. Ini berarti adalah setengah, M-nya adalah M katrol kali R kuadrat. Alfanya kita ganti dengan A per R. Oke, maka di situ ada yang bisa kita abaikan ya. R-nya akan habis ya. Nah, siapa yang menjadi sigma F di situ? Sigma F-nya berarti yang T2 kurang T1. Berarti T2 kurang T1 sama dengan setengah M katrol dikali A. Oke, yang ketiga, inilah yang kita gabungkan satu per satu. Nah, ini yang kita gabungin. Nah, kalau sudah, berarti kita gabung persamaan 1, 2, dan 3. Oke, berarti tadi kita mulai dari T2 kurang T1 sama dengan setengah massa katrol dikali A. Oke, kita ganti. T2-nya tadi adalah W2 kurang M2 kali A. Berarti W2 kurang M2 kali A. Dikurang T1-nya adalah M1 kali A ditambah W1. Berarti M1 kali A ditambah W1 sama dengan setengah massa katrol dikali A. Oke, yang satu jenis sukunya yang ada A-nya kita gabungkan. Berarti di sana W2, kita cari buka dulu, kurungnya dikurang M2 kali A dikurang M1 kali A dikurang W1 sama dengan setengah massa katrol dikali A. Nanti kita gabung, berarti W2 kurang W1 sama dengan setengah massa katrol dikali A ditambah M2 kali A ditambah M1 kali A. Oke, sudah ketemu ya polanya. Berarti W2 kurang W1 sama dengan, buka kurung ini A, setengah massa katrol ditambah M2 ditambah M1. Nah, mirip kan sebenarnya sama persamaan hukum Newton untuk gerak lurus. Maka A-nya adalah W2 kurang W1 per M1, kita susun ya, ditambah M2 ditambah setengah massa katrol. Nah, ini dia. Kalau ini bisa Anda pakai untuk ke rumusannya. Tinggal mengganti nilainya lagi. Maka A-nya kita cek sebelah lagi. Kalau M2-nya adalah 3 kg, berarti W2-nya adalah 30. Dan W1-nya adalah 20. Berarti 30 dikurang 20, ini satunya Newton, per M1-nya berarti adalah 2 ditambah 3 ditambah setengah. Oke, massa katrolnya tadi adalah 6, berarti setengah kali 6. Nah, sama dengan, berarti ini 10 Newton nih, kilogram, dibagi dengan 2 tambah 3 adalah 5, ditambah lagi dengan 3 adalah 8. Berarti jadinya adalah 5/4 meter per sekon kuadrat. Nah, itu dia percepatannya. Oke, sekarang dia bahas yang poin B ya. Poin B itu adalah tegangan tali. Nah, berarti kita tinjau untuk T1. Nah, tadi sudah ada ya rumusannya. T1-nya adalah M1 kali A tambah W. Tinggal ganti aja. Berarti T1 sama dengan M1 kali A tambah W1. Oke, M1-nya adalah 2 kg. A-nya 5/4
meter per sekon kuadrat ditambah 20 Newton. Berarti jadinya 5 per 2 Newton ditambah 20 Newton. Maka hasilnya adalah ini boleh jadi 2,5 Newton tambah 20 Newton. Berarti 22,5 Newton. Itu untuk yang T1. Sekarang T2. Nah, T2 tadi juga sudah kita dapatkan ya. Berarti T2-nya adalah W2 dikurang M2 kali A. Maka di sini W2 dikurang M2 dikali A. Berarti W2-nya adalah 30 Newton dikurang 3 kg dikali 5 per 4 meter per sekon kuadrat. Jadinya 30 Newton dikurang 15 per 4 Newton. Biar gampang kita jadikan per 4 saja. Ini 120 kurang 15 per 4. Jadinya adalah 105 per 4 ya. Nah, itu dia. Bisa dipahami ya sampai di sana versi soalnya. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.